Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitriani dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 Institut Madani Nusantara Sukabumi. Berdasarkan judul dari video ini, saya akan memaparkan analisis dari RPPH berdasarkan model pembelajaran menurut Gerald Ekel. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum saya lebih lanjut, memaparkan analisis RPPH berdasarkan model pembelajaran menurut Gerald Ekem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran menurut Gerald Ekem. Model pembelajaran Gerald Ekem adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program, di mana alur tersebut merupakan rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Komponen-komponen dalam model pembelajaran Gerald Ekem ini dapat berdiri sendiri, sehingga sewaktu-waktu tiap komponennya dapat dilakukan revisi. Nah, ada 4 unsur yang merupakan dasar dalam membuat model Gerald Ekem, yaitu yang pertama, untuk siapa program itu dirancang. Yang kedua, apa yang harus dipelajari, meliputi tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, bagaimana isi bidang studi dapat dipelajari dengan baik, berkaitan dengan metode strategi pembelajaran. Nah, yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa proses belajar telah berlangsung berkaitan dengan evaluasi. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Gerald Ekem berbentuk lingkaran atau cycle. Menurutnya, model berbentuk lingkaran menunjukkan adanya proses kontinu dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Pada dasarnya, perencanaan desain pembelajaran terdiri atas 8 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan topik dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Berdasarkan RPPH DTK ITQ Atartil, terdapat tujuan umum dan daftar topik yang pertama, meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Untuk fisik motorik, melakukan kegiatan memanfaatkan alat permainan di luar ruangan. Untuk aspek kognitif, mengenal bilangan satuan. Untuk aspek bahasa, hubungan angka dan bilangan. Dan seni menampilkan hasil karya seni. Selanjutnya yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. RPPH tersebut dirancang untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok A2. Langkah yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Berdasarkan RPPH DTK ITQ Atartil dengan tema alam, semesta, bencana alam, dan banjir, terdapat tujuan yang ingin dicapai, dampaknya dijadikan tolak ukur perilaku pelajar diantaranya, anak terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, cinta lingkungan, dan terbiasa mengambil keputusan secara mandiri. Langkah yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Berdasarkan aspek nilai agama moral, anak dapat terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui kegiatan membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah banjir. Aspek fisik motorik, anak dapat terampil menggunakan tangan kanan dan kiri dalam berbagai aktivitas melalui mewarnai gambar bencana banjir. Aspek kognitif, anak dapat mengenal bilangan satuan melalui kegiatan menambahkan angka sesuai jumlah gambar rumah yang terendam banjir. Aspek bahasa, anak dapat mengenal hubungan angka dan bilangan melalui kegiatan menebakkan angka sesuai jumlah gambar rumah yang terendam banjir. Aspek sosial emosional, anak dapat terbiasa mengambil keputusan secara mandiri melalui kegiatan mewarnai gambar bencana banjir tanpa bantuan teman atau guru. Aspek seni, anak dapat menampilkan hasil karya seni melalui kegiatan mewarnai gambar bencana banjir tanpa bantuan teman atau guru. Langkah yang kelima, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Berdasarkan RPPH tersebut, saya tidak menemukan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Selanjutnya, langkah yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi, siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan RPPH, guru memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya terdapat kegiatan menyanyi yang berkaitan dengan tema di RPPH, bermain alat permainan di luar ruangan, anak diberi kesempatan bertanya tentang banjir, dan lain-lain. Langkah yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas perlengkapan, dan jadwal untuk
melaksanakan rencana pembelajaran. Berdasarkan RPPH tersebut, terdapat rincian alat dan bahan diantaranya alat peraga gambar bencana banjir supaya anak mengamati gambar dan bahan yang disediakan, buku tema alam semesta supaya anak menyampaikan tentang banjir, pensil untuk tugas menebakkan angka sesuai jumlah gambar rumah yang terendam banjir, dan krayon untuk tugas mewarnai. Selanjutnya langkah yang ke-8, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan. Berdasarkan RPPH tersebut, terdapat kegiatan mengevaluasi pembelajaran siswa yang disebut dengan capaian perkembangan anak dengan checklist indikator yang telah dicapai oleh anak. Model pembelajaran Gerald Eckham juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, untuk kelebihan dalam model pembelajaran Gerald Eckham ini, di setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nah, sedangkan untuk kekurangan model pembelajaran Gerald Eckham agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh yang besar karena dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis RPPH berdasarkan model pembelajaran menurut Gerald Eckham. Mohon maaf masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.